Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang pola hereditas atau pewarisan sifat. Pada bagian yang ketiga ini kita akan membahas tentang penyimpangan semu hukum Mendel, yaitu pada bagian interaksi antar alel. Nah, pada video awal dulu kita sudah membahas tentang hukum Mendel, baik itu hukum Mendel 1, Law of Segregation, maupun hukum Mendel 2, Law of Assortation. Di sini menghasilkan pola pewarisan sifat dengan perbandingan 3:1 pada hukum Mendel 1 atau persilangan monohibrid ya, dan perbandingan 9:3:3:1 pada persilangan dihibrid. Ini menghasilkan pola-pola pewarisan sifat dengan perbandingan tersebut. Namun faktanya, pada kenyataannya kita mungkin beberapa kali bisa menemukan bahwa ada pola-pola yang berbeda dengan perbandingan-perbandingan tadi. Nah, pola-pola yang berbeda itu disebut sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, penyimpangan semu hukum Mendel ini kenapa disebut semu? Karena sebenarnya secara konsep dia sebenarnya masih mengikuti hukum Mendel, baik itu hukum Mendel 1 maupun hukum Mendel 2. Namun ketika dilihat ini menghasilkan pola yang sedikit berbeda atau kelihatannya berbeda. Nah, ini bisa disebabkan oleh adanya interaksi antar alel maupun interaksi gen atau interaksi genetik. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang penyimpangan hukum Mendel itu kita fokuskan pada pembahasan tentang interaksi antar alel. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, interaksi antar alel. Berarti alel-alelnya saling berinteraksi. Ini ada yang pertama yang termasuk dalam interaksi alel ini adalah kodominan. Kodominan. Nah, apa yang disebut sebagai kodominan? Ini adalah dua alel dalam suatu gen yang diekspresikan secara bersama. Artinya kalau sebelumnya kita mengenal ada gen dominan dan gen resesif, dan ketika gen dominan dan resesif ini bertemu, maka yang menang sifatnya yang muncul adalah sifat yang dibawa oleh dominan. Tapi pada peristiwa kodominan ini tidak ada istilah atau hubungan dominan resesif. Ketika dia pada kondisi heterozigot, dia akan menghasilkan sifat yang berbeda. Kodominan berarti dua-duanya tidak saling, ketika bertemu dia tidak akan saling mengalahkan, tapi akan menghasilkan sifat yang berbeda. Nah, ini contohnya terjadi pada golongan darah manusia pada sistem MN. Kemudian ada lagi terjadi pada warna rambut pada sapi shorthorn. Nah, ini gambarannya ya, pada sapi warna putih disilangkan dengan sapi warna merah, ternyata akan menghasilkan anakan dengan sifat yang berbeda dengan kedua induknya, yaitu sapi roan. Nah, ini kodominan ya, dinamakan sebagai kodominan karena tidak ada yang mendominasi baik itu putih maupun merah. Nah, ketika bergabung dia akan menghasilkan sifat yang berbeda, yang roan. Nah, ini ketika disilangkan, ketika dilihat diagram persilangannya semacam ini. Jadi misal di sini persilangan antara sapi merah dan sapi putih. Nah, dia genotipnya adalah CR besar itu sapi merah, dan putih itu CW besar dan CW besar. Nah, gametnya kalau sapi merah tadi CR besar, kalau sapi putih itu CW besar. Ketika disilangkan menghasilkan anakan, dia adalah CR besar dan CW besar. Ini sapi ron. Nah, ini sifatnya berbeda dengan kedua induknya. Nah, ketika disilangkan, sesama sapi ron ini disilangkan, maka gametnya di sini kan ada dua. Sapi ron dia satu indukan yang pertama memiliki dua macam gamet, CR besar dan CW besar. Yang kedua juga sama, CR besar dan CW besar. Dan ini ketika disilangkan menghasilkan anakan, perbandingannya adalah 1:2:1. Sapi merah CR besar, sapi merah ya, perbandingannya 1, rasionya 1. Kemudian CR besar CW besar ini dalam bentuk heterozigot, ini sapi ron, dia perbandingannya atau rasionya 2. Dan sapi putih CW besar CW besar, ini perbandingannya atau rasionya 1:2:1. Nah, ini fenotipnya.
Kalau sebelumnya di persilangan di hibrid itu kan fenotipnya 3:1 karena homozigot dan heterozigot menghasilkan fenotip yang sama. Tapi pada kodominan ini ternyata homozigot dominan dan juga heterozigot menghasilkan sifat yang berbeda. Maka perbandingannya adalah 1:2:1. Ini yang dinamakan sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Karena sebenarnya dia mengikuti skema atau pola hukum Mendel, tapi sifat yang muncul kelihatannya berbeda. Nah, itu yang disebut sebagai kodominan. Dia tidak memiliki hubungan resesif dan dominan. Itu kuncinya dari kodominan. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang kedua. Interaksi antar alel yang kedua adalah dominansi tidak sempurna. Dominansi tidak sempurna. Nah, alel dominan tidak dapat menutupi alel resesif secara sempurna, sehingga yang terbentuk adalah ketika ada alel heterozigot, individu heterozigot, yang terbentuk adalah fenotip campuran. Campuran dari dominan dan juga resesif karena tidak dapat menutupi secara sempurna. Ini contohnya. Ini pada bunga Snapdragon, atau ada lagi bunga pukul 4 Miragilis Jalapa, kemudian ada ayam Andalusia. Nah, ini pada Snapdragon. Ada bunga warna merah dan juga bunga warna putih pada Snapdragon. Merah dikodekan atau gametnya adalah R besar, putih adalah R kecil. Nah, ketika gamet ini bertemu, R besar, R kecil, ini akan menghasilkan warna merah muda. Nah, ini berbeda kan dengan warna merah yang dominan dan juga warna putih. Dia warnanya berbeda dan ini sifatnya menutupi tapi tidak keseluruhan, tidak sempurna. Merahnya menutupi putih tapi tidak sempurna. Ini terjadi pada individu yang heterozigot. Nah, ini ketika dia sesama heterozigot disilangkan akan menghasilkan 1:2:1. 1 merah sempurna, kemudian 2 merah muda dan 1 putih. Nah, itu perbandingan di mana dominansi tidak sempurna. Alel dominan tidak dapat menutupi alel resesif secara sempurna. Nah, ini kalau disilangkan ya, bunga merah dengan bunga putih, R besar R kecil menjadi bunga merah muda. Ketika sesama merah muda disilangkan juga menghasilkan perbandingan 1:2:1. 1 merah sempurna, 2 merah muda, dan 1 putih. Ini dominansi tidak sempurna. Perbandingannya sama dengan kodominan. Cuma bedanya di sini. Dia tidak menutupi secara sempurna. Kalau kodominan dia tidak menutupi sama sekali. Jadi saling berinteraksi. Itu yang disebut kodominan. Kalau dominansi tidak sempurna berarti dia menutupi tapi tidak sempurna. Kemudian masuk ke interaksi antar alel berikutnya, yaitu alel ganda. Nah, alel ganda adalah suatu gen yang dia memiliki lebih dari 2 alel. Kalau biasanya kita tahu alel itu cuma sepasang atau 2, A besar dan A kecil. Dia cuma 2 macam. Tapi ada kalanya ada yang disebut sebagai alel ganda, artinya dia lebih dari 2 macam tadi alelnya. Nah, ini bisa terjadi karena adanya perubahan struktur pada DNA, bisa karena mutasi, dan ini diwariskan dari individu ke individu selanjutnya. Itu alel ganda. Ini contohnya adalah pada golongan darah manusia. Golongan darah manusia pada sistem ABO atau AB0. Kemudian ada warna mata pada lalat buah atau Drosophila. Kemudian warna rambut pada kelinci. Nah, ini contoh pada alel ganda golongan darah pada manusia tipe ABO atau AB0, di mana sistem tipe ABO ini dia memiliki 3 macam alel, yaitu IA besar, kemudian IB besar, dan juga I kecil. Nah, di mana alel IA besar ini kodominan terhadap alel IB besar. Kodominan, dia tidak saling menutupi, tapi ketika dia berinteraksi menghasilkan sifat yang baru. Nah, itu IA besar dan IB besar, ini kodominan. Sedangkan IA besar dan IB besar ini dominan terhadap I kecil. Jadi I kecilnya yang dia sifatnya resesif. Nah, ini alel ganda. Jadi ketika ini genotipnya ya, IA besar atau IA besar II kecil, dia akan menghasilkan golongan darah A. Sedangkan ketika genotipnya IB besar atau IB besar I kecil akan menghasilkan golongan darah B. Karena tadi I kecil sifatnya resesif, jadi dia dikalahkan. Kemudian kalau dia
ketemunya adalah IA besar ketemu dengan IB besar, maka akan menghasilkan sifat yang lain, yaitu golongan darah AB, karena dia sifatnya kodominan. Kemudian kalau I kecil ketemu I kecil akan menghasilkan sifat O. Nah, itu golongan darah sistem ABO. Nah, kemudian ini adalah contoh pada rambut kelinci. Nah, kalau rambut kelinci ini ada 4 seri alel. Kalau tadi golongan darah ABO itu cuma 3, kalau pada bulu kelinci ini atau rambut kelinci ini dikodekan oleh 4 alel yang berbeda, dan ini dominansinya bertingkat. Nah, ada C besar, dia dominan terhadap CCH, dan CCH ini juga dominan terhadap CH. CH ini dominan terhadap C, berarti bertingkat dia. Dominansinya bertingkat, sehingga ketika fenotipnya dihasilkan adalah C besar akan menghasilkan tipe wild atau abu-abu penuh. Sedangkan CCH ini akan menghasilkan abu-abu cincilla. Jadi tipe cincilla itu abu-abu keperakan. Nah, sedangkan kalau CH dia akan menghasilkan Himalayan. Jadi warna rambutnya putih di bagian telapak dan hidung, sedangkan bagian telinga, kemudian ekor dan juga hidung dia warnanya hitam. Kemudian kalau C kecil akan menghasilkan sifat albino atau putih. Nah, itu yang disebut sebagai alel ganda. Ini pada rambut kelinci. Nah, itu alel ganda ya. Ini menghasilkan perbandingan yang berbeda pula, tergantung tipe dari alel gandanya. Nah, kemudian ada alel letal. Apa itu alel letal? Alel letal adalah alel yang menyebabkan kematian pada individu yang memilikinya. Nah, ini biasanya terjadi pada gen-gen yang mengatur fungsi vital dari tubuh. Ya, misalnya adalah yang mengatur pigmen fotosintesis pada tumbuhan. Kalau tidak ada gen ini maka tidak akan dihasilkan pigmen fotosintesis, maka tidak akan bertahan tumbuhannya, dan ini akan mengalami kematian. Semacam itu yang disebut sebagai alel letal. Nah, alel letal ini dibagi menjadi 3 macam. Ada alel letal dominan, ada alel letal resesif, dan ada alel subletal. Nah, ini kita akan bahas satu persatu, mulai dari alel letal dominan. Nah, alel letal dominan ini adalah kondisi ketika individu homozigot dominan dia akan mengalami letal atau mengalami kematian. Jadi yang memiliki individu yang memiliki genotip homozigot dominan ini akan mati ketika dia masih kecil atau masih belum dilahirkan. Nah, itu alel letal dominan. Misalnya ini terjadi pada ayam creeper. Nah, ayam creeper itu terjadi ketika dia heterozigot ya. C besar C kecil diselangan dengan sesamanya C besar C kecil akan menghasilkan F1. C besar jumlahnya 1, C besar C kecil jumlahnya 2, C kecil dia jumlahnya 1. Yang normal adalah yang C kecil, yang homozigot resesif dia akan normal. Sedangkan yang heterozigot dia menghasilkan ayam creeper. Sedangkan yang homozigot dominan C besar dia akan letal, mengalami kematian sebelum berkembang. Nah, itu letal. Jadi dapat disimpulkan perbandingannya adalah 2:1, karena yang satu tidak diperhitungkan, yang satu mati. Ya, creeper banding normal 2:1, itu alel letal dominan. Kemudian ada alel letal resesif, kebalikan dari alel letal dominan. Kalau alel letal dominan itu yang mengalami letal adalah individu yang homozigot dominan. Kalau alel letal resesif itu yang mengalami letal atau mengalami kematian itu adalah individu homozigot resesif. Contohnya adalah pada sapi bulldog. Nah, ini contohnya ketika disilangkan ada sapi jenis Dexter. Dexter itu berarti dia heterozigot, D besar D kecil, disilangkan dengan sesamanya akan menghasilkan F1 atau anakan. D besar atau sapi carry atau normal, dia jumlahnya 1, D besar D kecil Dexter jumlahnya 2, dan D kecil atau sapi bulldog dia sifatnya adalah letal, jumlahnya 1. Nah, itu sapi bulldog dikatakan bulldog karena dia memiliki bentuk tubuh besar kemudian kaki-kakinya kecil, itu sapi bulldog. Dan ini sifatnya letal karena dia alel letal resesif. Yang normal adalah yang
alel homozigot dominan. Berarti perbandingannya 1:2. Itu untuk alel letal resesif. Kemudian ada lagi alel subletal. Nah, sebenarnya subletal ini sama dengan alel dominan maupun alel letal resesif, cuma di sini ada subnya. Jadi kematiannya tidak langsung ketika dia dilahirkan atau sebelum dilahirkan. Tapi kematiannya bisa terjadi pada keadaan umur muda sampai dewasa, tapi tidak sampai tua. Jadi umurnya pendek. Itu yang disebut sebagai alel subletal. Bisa itu dominan, bisa resesif. Bisa dominan, bisa resesif. Ini yang di sini kalau subletal homozigot resesif, berarti individu yang memiliki homozigot resesif dia dapat bertahan baik itu muda sampai dewasa, tapi dia tidak akan bisa bertahan sampai ke tua. Itu subletal. Ini contohnya adalah penyakit hemofilia, ini pada manusia, kelainan hemofilia. Kemudian ada lagi kelainan thalassemia, ini adalah homozigot dominan, subletal homozigot dominan. Ini dicontohkan yang thalassemia ya. Yang thalassemia ada thalassemia minor, heterozigot disilangkan dengan sesamanya, akan menghasilkan anakan T besar H atau thalassemia, ini subletal, perbandingannya 1. TH besar, T kecil ya, thalassemia minor jumlahnya 2. Kemudian TH kecil ini normal jumlahnya 1. Nah, ini yang subletal adalah yang dia homozigot dominan yang jumlahnya 1. Dia masih bisa bertahan tapi umurnya tidak panjang. Itu alel subletal. Demikian pembahasan tentang penyimpangan semu hukum Mendel bagian interaksi antar alel. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.